Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, jamaah, bapak-bapak dan para ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankan pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan hak yang ke-10 yang melanjutkan kajian-kajian sebelumnya, dan ini adalah kajian terakhir untuk membahas buku yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang berjudul 10 hak yang disyariatkan dalam Islam dan sesuai dengan fitrah, atau dalam bahasa Arabnya hukukun da'at ilaiha al-fitrah wa qararatha asy-syari'ah. Kita telah membahas beberapa hak yang telah lalu, dan semoga itu menjadi bekal kita dalam mengarungi kehidupan kali ini, kehidupan kita ini. Dan hak yang ke-10 ini berkaitan dengan hak non-muslim atau hak orang-orang kafir. Ternyata Islam itu juga tidak hanya mengatur kehidupan seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, namun juga mengatur bagaimana seorang muslim berakhlak, bermuamalah, berinteraksi dengan muslim yang orang-orang kafir yang tidak sepemahaman. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memulai pembahasan ini dengan menjelaskan siapa saja itu yang dimaksud non-muslim. Ghairul muslimin, selain orang-orang muslim atau non-muslim itu, yashmalu jami'al kafirin, mencakup semua orang-orang kafir. Selain orang yang beragama Islam, maka dia orang kafir, baik dari ahli kitab Yahudi Nasrani ataupun dari orang-orang musyrikin, para penyembah berhala, matahari atau patung atau yang lainnya. Wahum asnafun arba'ah, mereka itu terbagi menjadi 4 bagian. Ya, dalam menyikapi orang-orang kafir, mereka terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah harbiyun, itu orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Kemudian wa mustahminun bi kasri al-mim, dan orang-orang yang meminta keamanan atau perlindungan kepada kaum muslimin. Wa mu'ahidun, dan orang-orang yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Wa zimmiyun, dan orang-orang yang berada, orang-orang kafir yang berada dalam kekuasaan atau perlindungan kaum muslimin. Untuk penjelasannya, orang-orang harbiyun berarti orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Mereka dalam kondisi peperangan dan mereka menyerang kaum muslimin, maka mereka adalah orang-orang harbiyun. Hak bagi mereka sama sekali tidak memihak. Jadi mereka tidak wajib bagi kita untuk menjaga mereka ataupun mengawasi ataupun memberikan hak kepada mereka. Yang wajib bagi kita adalah menyerang mereka. Kalau mereka menyerang kita, maka kita wajib juga menyerang dengan kemampuan dan syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat. Kemudian musta'minun, itu orang-orang yang minta keamanan kepada negara Islam.
Misalnya ada orang yang mereka terusir dari negaranya, kemudian mereka ingin berlindung kepada kaum muslimin karena mungkin mereka melihat kaum muslimin ini mereka berbuat adil dan menegakkan hukum-hukum Allah, maka mereka pun meminta keamanan kepada kaum muslimin sebagaimana hal ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Syekh di sini mengatakan wa ammal mustaminun, adapun haknya orang-orang yang meminta keamanan kepada kaum muslimin, falahum alaina haqqul himayah fil waqti wal makan al muhaddadaini li ta'minihim, maka mereka memiliki hak yang harus kita laksanakan dalam itu berupa melindungi mereka di saat atau waktu dan tempat yang telah ditentukan. Kalau mereka minta untuk diberi keamanan sampai 1 bulan, maka kita berikan keamanan karena itu perjanjian. Nah, karena seorang muslim itu dia harus memenuhi janjinya. Kalau dia berjanji untuk mengamankan satu orang kafir, maka dia harus memenuhi janjinya dan tidak boleh berkhianat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah, thumma ablighu ma'lamanah." Dan apabila seorang di antara dari orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, ada seorang di antara mereka istajaraka, minta keamanan kepadamu, minta perlindungan kepadamu wahai Nabi Muhammad, fa'jirhu, maka berilah mereka keamanan hatta yasma'a kalam Allah, hingga mereka mendengar firman Allah. Ini agar mereka mengetahui Islam, mendengar firman Allah yaitu Al-Qur'an, yang dengannya diharapkan orang yang kafir ini ketika mereka berada di dalam negara kaum muslimin, mereka akan tertarik dengan Islam sehingga diharapkan mereka masuk Islam. Maka yang dianjurkan kalau ada seorang kafir yang minta perlindungan kepada kita, negara kaum muslimin, maka kita berikan perlindungan. Kemudian kita tidak boleh menzalimi dia, tidak boleh membunuhnya, mengkhianatinya atau merampas hartanya. Kita harus melindungi dia selama waktu yang telah disepakati dan tempat yang telah disepakati. Ya. Itu tujuan di antara tujuan biar mereka, di antara tujuan kita untuk memberikan perlindungan kepada mereka adalah hatta yasma'a kalam Allah, hingga dia bisa mendengarkan firman Allah. Kalau dia sering mendengarkan Al-Qur'an, memahaminya, sehingga orang dia akan tertarik. Tsumma ablighu ma'manah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Ya. Dan ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ketika perang, suatu peperangan, kemudian ada tawanan. Maka tawanan itu diikat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping masjid. Sehingga orang musyrik ini bisa melihat kondisi kaum muslimin, bagaimana akhlak mereka, bagaimana ibadah mereka, dan mereka juga mendengarkan dakwah-dakwah kaum muslimin. Ketika Rasulullah menyampaikan ayat-ayat, hadis-hadis, sehingga mereka tertarik dengan syariat Islam yang sangat indah. Diharapkan dengan itu dia akan masuk Islam. Dan ini sangat indah sekali. Kemudian al-mu'ahidun, orang-orang yang ada perjanjian di antara kita. Ya, dijelaskan dalam ahkam ahli zimmah atau dalam pelajaran thaqafah di Libya, bahwasanya al-mu'ahidun seperti orang, misalnya negara muslim dengan negara kafir membuat kesepakatan damai, tidak ada peperangan di antara mereka, maka ini harus kita sepakati, harus kita harus kita tepati, karena ini janji, al-ahad, perjanjian di antara negara Islam dan negara kafir. Maka jika ada kesepakatan seperti ini, dan ini saya kira sekarang sudah ada perjanjian antara negara muslim dengan negara kafir, perjanjian untuk tidak saling menyerang. Maka orang yang kafir datang ke negeri Islam, maka tidak boleh dibunuh, karena dia terikat dengan perjanjian. Ya, oleh karena itu Syekh mengatakan wa ammal mu'ahidun atau mu'ahadun, adapun orang-orang yang mu'ahid, orang kafir yang terikat dengan perjanjian dengan negara kaum muslimin, falahum 'alaina al-wafa bi 'ahdihim, maka kita wajib untuk memenuhi janji mereka, menepati janji mereka, ilal muddati allati jara al-ittifaq 'alaiha bainana wa bainahum, sampai masa kesepakatan yang telah kita sepakati antara kita negara Islam dengan negara kafir. Madamu mustaqimina lana 'alal ahad, selama mereka istiqamah dalam perjanjian, selama mereka tidak mengingkari janji.
lam yanquduna syai'an, yaitu mereka tidak mengingkari janji sedikit pun. Walam yu'inu ahadan alaina, dan mereka juga tidak menolong seorang pun untuk memusuhi kita. Jadi selama mereka tidak mengingkari janji, tidak menghentikan perjanjian, tidak menolong orang lain untuk menyerang kaum muslimin, walam yat'anu fi dinina, dan mereka tidak mencela agama kita, maka kita wajib untuk memenuhi janji itu. Liqaulillahi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, Allah berfirman, illal ladzina ahadtum minal musyrikin thumma lam yanqudukum syai'a wa lam yudhahiru 'alaikum ahada fa'atimmu ilaihim 'ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Kecuali orang-orang musyrikin, orang kafir yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka, dan mereka tidak mengurangi satu pun dari isi perjanjian itu. Artinya mereka juga tepat janjinya, tidak menyalahi perjanjian yang telah disepakati. Walam yudhahiru 'alaikum, dan mereka tidak membantu seseorang pun untuk memusuhi kamu. Ada kesepakatan antara negara Indonesia misalnya dengan Australia. Nah, maka selama negara Australia ini tidak mengingkari janji, dan mereka tidak membantu misalnya negara Amerika untuk menyerang Indonesia, maka tidak mengapa, maka kita tetap harus memenuhi janji itu. Namun ketika mereka ikut membantu negara kafir menyerang negara Muslim, maka itu sudah lepas perjanjiannya dan mereka halal untuk diserang. Kemudian walam yudhahiru 'alaikum ahadan fa'atimmu ilaihim, kalau mereka berbuat seperti itu, menepati janji, tidak masih konsisten dalam perjanjian itu, dan tidak membantu seorang pun untuk memusuhi kalian, maka terhadap mereka itulah penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang menepati perintah Allah dan Rasulnya, dan di antara perintah Allah dan Rasulnya adalah menepati janji dan tidak berbuat khianat. Dan juga firman Allah Ta'ala, wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymanahum. Jika mereka orang-orang kafir itu merusak perjanjian di antara kita dan orang-orang kafir, mereka merusak perjanjian min ba'di ahdihim, setelah mereka berjanji, wa ta'anu fi dinikum, dan mereka telah mencela agamamu, menjelek-jelekan agamamu, faqatilu a'immatal kufr, maka perangilah para pemimpin orang kafir, innahum la aymana lahum, karena sesungguhnya mereka itu tidak ada orang-orang yang tidak bisa dapat dipegang janjinya. Ya, ini tentunya yang berhak untuk menyerang mereka, untuk mengomando untuk menyerang orang kafir adalah pemerintah atau penguasa di suatu negara dari negara kaum muslimin, baik itu presiden ataupun raja ataupun khalifah. Wa amma az-zimmiyun, adapun orang-orang ahli zimmah, itu orang-orang apa? Yang mereka berada di negara kaum muslimin. Fahum aktsaru haula'il asnafi huquqan, maka hak mereka lebih banyak daripada hak-hak yang lain. Lebih banyak daripada hak harbiyun, lebih banyak dari orang muhahidun dan musta'minun. Fima lahum wa 'alaihim. Ya. Wa dzalika li'annahum ya'ishuna fi bidal muslimin. Karena mereka orang-orang kafir itu tinggal di negara kaum muslimin. Wa tahta himayatihim wa ri'ayatihim bil jizyati allati yabdhalunaha. Dan karena mereka berada dalam kekuasaan kaum muslimin dan perhatian dan perlindungan kaum muslimin, yaitu, dan mereka juga telah membayar jizyah, ya, upeti yang mereka bayar. Karena di antara hukum-hukum ahlu zimmah adalah mereka harus membayar pajak kepada negara kaum muslimin. Fayajibu ala wali amril muslimin an yahkuma fihim bihukmil islami fin nafsi wal mali wal ird. Maka wajib bagi pemerintah kaum muslimin untuk berhukum atau menghukumi mereka dengan hukum Islam, baik dalam harta, jiwa ataupun kehormatan. Wa an yuqimal hududa 'alaihim fima ya'taqiluna tahrimah. Dan hendaklah melaksanakan hudud, yaitu hukuman-hukuman had atas mereka yang melakukan tindakan kriminalitas. Wa yajibu 'alaihim himayatuhum,
Dan wajib pula pemerintah untuk menjaga ahli zimmah, orang-orang kafir yang di bawah kekuasaan dia, maka harus dia jaga. Wa kaful adza anhum, dan janganlah mereka menyakiti mereka. Ini di antara keadilan Islam. Maksudnya negara Islam itu kalau dia menerapkan syariat Islam dengan baik, dia akan menjadi negara yang adil. Ya, dia tidak menzalimi hatta dengan orang-orang kafir. Ya, nanti kita akan menjelaskan terutama dalam surat Al-Mumtahanah. Di sana lebih detail lagi bagaimana seorang muslim hendaknya bersikap kepada orang-orang kafir. Wa yajibu an yatamayyazu 'anil muslimin fil libas, dan hendaknya orang-orang ahli zimmah itu mereka berbeda dengan kaum muslimin, dan kaum muslimin juga hendaknya berbeda dengan mereka dalam masalah pakaian. Artinya tidak boleh untuk meniru-niru. Wa an la yuzhiru syai'an munkaran fil Islam, dan janganlah orang-orang kafir yang berada di dalam kekuasaan kaum muslimin itu menampakkan kemungkaran di dalam Islam. Aw syai'an min sya'airi dinihim kan naqusi was salib, atau menampakkan sesuatu dari syiar-syiar atau simbol-simbol agama mereka seperti apa? Lonceng dan salib. Ini kalau di bawah negara Islam. Ya, sebenarnya seperti itu hukumnya. Jadi boleh mereka tinggal di negara Islam, kemudian mereka mendapat keamanan, jaminan jiwa, harta dan kehormatannya mereka akan tetap dijaga, namun dengan syarat mereka membayar apa? Jizyah. Kemudian kalaulah mereka melakukan kriminalitas, maka mereka juga harus ditetapkan hukuman. Kemudian kalaulah mereka ingin menunjukkan simbol-simbol mereka, maka mereka harus dilarang. Ya, itu kalau dalam negara Islam. Wa ahkamu ahli zimmah mawjudatun fi kutubi ahli ilmi la nutilu biha huna. Dan hukum-hukum ahli zimmah ini ada dalam kitab-kitab para ulama. Dan di sini Syekh tidak akan berpanjang dalam membahas hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji bagi Allah yang Maha menguasai alam semesta. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad dan kepada keluarganya dan sahabatnya semuanya. Dan ini selesai ya. Kita selesai membahas hal ini. Insyaallah bisa dipahami ya. Jadi dalam Islam itu tidak seperti yang diisukan. Bahwa Islam itu agama yang ekstrim, yang tidak punya toleransi, tidak. Bahkan Islam dialah yang pertama kali mengajarkan toleransi yang benar. Toleransi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang tidak kebablasan. Bahkan mereka pun tidak serampangan membunuh. Yang mereka kaum muslimin kalaulah membunuh itu dalam peperangan, makanya yang dihalalkan darahnya itu orang-orang harbiyun. Wajar kalau mereka mau menyerang kita, masa kita diam? Kan nggak mungkin. Maka kita harus membalasnya, dan itu dibolehkan. Namun orang-orang kafir yang lain seperti orang-orang yang sudah ada janjian keamanan dengan kaum muslimin, maka kaum muslimin harus melaksanakan menepati janjinya. Karena itu ciri-ciri orang muslim adalah menepati janji dan tidak boleh membunuhnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qatala mu'ahidan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 sanah." Rasulullah mengancam, kalau ada orang yang mau membunuh orang mu'ahid, orang mu'ahid tadi ya, jadi orang yang sudah orang kafir tapi dia mempunyai perjanjian, kemudian kita bunuh, gimana hukumnya? Haram. Rasulullah mengancam, barang siapa membunuh mu'ahid, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Bahkan baunya surga aja tidak mencium, apalagi memasukinya. Padahal baunya surga itu bisa dicium, saking wanginya itu bisa dicium sejauh 40 tahun perjalanan. Di sini ancaman bahwasanya tidak boleh bagi kita untuk membunuh sembarangan orang-orang kafir. Maka tidak dibenarkan adanya pengeboman di berbagai tempat yang korbannya adalah orang-orang kafir yang telah memiliki visa. Ya, kalau di Indonesia orang-orang mustakmin, orang-orang yang contoh sebagai mustakmin, orang-orang yang sudah ada perjanjian keamanan, minta jaminan keamanan itu seperti visa. Karena visa fungsinya apa? Biar dia masuk ke negara, misalnya Indonesia, untuk biar aman, biar dia bisa rekreasi, refreshing atau bekerja di Indonesia. Nah itu mereka harus kita jaga. Tidak boleh kita bunuh mereka ataupun kita rampas harta.
Sehingga kalau kita melanggar hal-hal ini akan mencoreng nama Islam. Islam itu tidak menepati janji, Islam itu agama teroris dan sebagainya. Dan ini insyaallah mungkin di buku-buku yang lain akan dijelaskan dengan lebih detail. Selanjutnya kita mencoba untuk membahasnya. Bagaimana sikap yang bagus bagi seorang muslim terhadap orang kafir. Ya. Bisa dibaca surat Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah halaman 549. Ya. Allah Subhanahu wa taala di sini saya ringkas saja. Pertama, Allah melarang orang-orang beriman untuk menjadikan musuhku dan musuh kaum muslimin itu sebagai aulia, sebagai pemimpin ataupun teman setia. Jadi kalau kita dilarang untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin ataupun teman setia. Karena gimana kita menjadikan orang kafir sebagai teman setia sementara mereka menyekutukan Allah, mereka menyembah selain Allah. Ini kemungkaran yang sangat besar, itu berbuat syirik. Maka seorang muslim dalam hatinya harus ada kebencian terhadap orang kafir, namun kebencian yang ada kadarnya. Kebencian bukan karena orangnya, tapi kebencian karena perbuatan dia. Ya, karena orangnya, karena dia juga pelakunya, maka kita juga membencinya. Cuma kebencian ini tidak kemudian membuat kita menzaliminya atau tidak senyum kepadanya, tidak seperti itu. Tapi harus ada di hati kita kebencian, karena kebencian ini timbul karena keimanan kita. Kita mengimani bahwasanya yang berhak diibadah, yang berhak disembah itu siapa? Allah. Namun mereka telah menyembah selain Allah, maka kita mengingkari hal ini dan membencinya. Makanya kita tidak boleh mengambil teman setia, ya, ataupun pemimpin dari orang-orang kafir. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Ya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian, itu dari orang-orang kafir, awliya, sebagai teman setia ataupun pemimpin. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian jangan sampai kalian mencintai mereka. Waqad kafaru bima ja'akum minal haqq. Padahal mereka itu sudah kafir terhadap kebenaran yang telah datang kepada kalian. Jadi orang-orang kafir tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Nabi, sementara kita beriman kepada Nabi. Gimana kamu kok bisa mencintai mereka? Ini larangan untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin ataupun teman setia, dan larangan untuk mencintai mereka atau mengidolakan mereka. Ya. Misalnya ada orang-orang pelaku main bola, kemudian sementara dia orang kafir, maka di sini juga terlarang karena dikhawatirkan adanya kecintaan kita kepada dia karena kekufurannya. Ini kalau senang bola nggak apa-apa, main bola, tapi kalau sampai mencintai orang personnya yang dia adalah orang kafir, maka dilarang. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang bagaimana sikap Nabi Ibrahim dan kaumnya Nabi Ibrahim, para pengikutnya Nabi Ibrahim yang beriman. Bagaimana mereka berlepas diri dari orang-orang kafir. Mereka mengatakan kepada kaumnya yang kafir, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian, dari orangnya, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah. Kafarna bikum, kami kafir kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah nampak bagi kami dan antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian abadan selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Ini sikap kita harus berlepas diri dari orang-orang kafir dan perbuatan mereka. Tidak boleh kita mencintai mereka kemudian menjadikannya sebagai kekasihnya, tidak boleh. Tapi kita harus berlepas diri. Karena apa yang mereka lakukan adalah kekafiran, dan itu dosa yang sangat besar. Bagaimana seorang mukmin yang dia mencintai Allah kemudian mencintai juga orang yang membenci Allah, bahkan tidak beriman kepada Allah. Ini sikap kita harus ada al-wala dan bara. Kita harus cinta kepada orang muslim dan kita membenci orang-orang musyrik ataupun kafir. Kemudian itu contoh. Kemudian kita harus, Allah berfirman, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sungguh pada diri mereka Nabi Ibrahim dan kaumnya itu ada uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Itu diantaranya adalah untuk menyikapi orang-orang kafir. Maka hendaknya kita mengikuti jalannya para nabi.
Kemudian apakah kemudian ketika kita membenci orang kafir kemudian kita boleh menzaliminya, ya, kemudian merampas rumahnya atau mengambil anak putrinya gitu? Apakah boleh? Ternyata tidak boleh. Tidak boleh. Allah berfirman menjelaskan bahwasanya kita diperbolehkan untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir. Meskipun kita benci dalam arti karena kita membenci perbuatan dia, ibadah yang dia lakukan, namun kita juga boleh untuk berbuat baik. Kita senyum kepada dia, tegur sapa atau memberikan hadiah dengan maksud untuk biar dia masuk Islam, tertarik di Islam, itu boleh. Dan berbuat adil kepada mereka juga dibolehkan. Allah berfirman dalam surah yang sama yaitu ayat ke-8, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian. Syaratnya ya, tidak memerangi kalian. Berarti siapa mereka? Selain harbiyun. Kalau harbiyun tadi orang yang memerangi, maka tidak boleh mereka untuk berbuat baik. Mereka harus diserang karena mereka menyerang. Namun ketika mereka tidak menyerang, mereka bukan orang-orang yang memerangi kita dalam masalah agama ini. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, maka dibolehkan bagi kalian untuk antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dan ini kita lihat penerapannya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau saat itu menjadi pemimpin kaum muslimin, ya, sebagai sudah mempunyai negara. Dan di bawah beliau ada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan mereka di dalam kekuasaan Nabi Muhammad SAW mereka aman, tenteramnya. Bahkan ketika ada perbedaan pendapat di antara mereka, seperti orang-orang Yahudi, mereka bersengketa dengan kaum muslimin, mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah berfirman, wa idza hakamtum bainan nasi fahkum bil adl. Apabila kamu berhukum atau menghakimi atau menetapkan hukum di antara manusia, maka hukumlah dengan hukum yang adil. Maka kalau ada yang sengketa, maka mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad menerapkan keadilan. Mana yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar, meskipun dia orang kafir dan musuh lawannya adalah orang muslim. Dan ini Allah pernah baca, dikisahkan pada masa Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib kehilangan baju besinya dan ternyata dicuri sama orang-orang Yahudi. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melapor kepada hakim pada saat itu. Ya, kalau di Indonesia hakim, kalau di bahasa Arabnya al-qadhi. Maka hakim tadi menanya, kalau Anda menuduh bahwa saya Yahudi ini mencuri baju besinya, mana buktinya? Siapa yang menjadi saksi? Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan anak saya, itu Hasan atau Husain. Maka Al-Qadhi mengatakan kalau anak enggak diterima hukumnya, ya, enggak diterima sebagai saksi karena bisa jadi ini kesepakatan berdua. Makanya tidak diterima. Maka Qadhi pun memberikan haknya kepada Yahudi, sehingga tuduhan tadi tidak diterima karena tidak ada bukti. Karena melihat keadilan itu, padahal kita bayangkan, ini Amirul Mukminin, Ali posisinya sebagai presiden waktu itu. Dia bersengketa dengan orang Yahudi sebagai rakyat. Namun ketika Amirul Mukminin tidak memiliki bukti yang menunjukkan kebenaran dia, maka Al-Qadhi, hakim itu memutuskan sesuai yang adil, sesuai dengan syariat Islam. Oh, ternyata yang betul adalah sesuai dengan yang dia ketahui dengan bukti-bukti yang ada, yang betul adalah siapa? Yahudi. Maka diterapkanlah itu maka dibenarkanlah orang Yahudi itu. Melihat hal itu, orang Yahudi heran, ini kok bisa? Padahal saya kan orang kafir, saya bukan orang muslim. Sementara ini presiden, Amirul Mukminin. Maka melihat keadilan itu, maka dia pun tertarik dengan Islam dan masuk Islam. Intinya dalam cerita ini bahwasanya berbuat adil kepada orang-orang kafir itu, selama mereka bukan orang yang memerangi kita dan bukan orang yang mengusir kita ataupun mencela agama kita, maka kita diperintahkan untuk berbuat adil dan dibolehkan untuk berbuat baik kepada mereka. Namun di ayat selanjutnya Allah melarang, innama yanhaakumullah
'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Namun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah engkau berwala, mencintai, menjadikannya sebagai teman setia orang-orang yang kafir yang mereka memerangi kalian dalam masalah agama dan mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian dan membantu orang lain musuh untuk memerangi kalian, untuk mengusir kalian. Maka di saat seperti ini kondisinya, orang-orang kafir yang memerangi kita ya dalam masalah agama, mengusir kita atau membantu orang lain untuk mengusir kita, sama-sama membantu orang lain untuk memusuhi kita, maka kita tidak boleh berwala kepada mereka, tidak boleh loyal, tidak boleh mencintai mereka. Wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang berloyal kepada mereka, mencintai mereka, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, ini diantara ayat-ayat yang menjelaskan sikap kita terhadap orang-orang kafir. Jadi pada asalnya kita benci kepada mereka karena kekafiran yang ada pada diri mereka. Namun berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memusuhi kita, yang tidak memerangi kita, maka itu dibolehkan. Barangkali demikian ya. Berarti dengan ini kita telah selesai membahas kitab atau buku kecil yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk membahas kitab yang telah kemarin kita janjikan, yaitu Syarh Usul Al-Iman, penjelasan tentang prinsip-prinsip iman, atau dalam judul yang lain dia bernama Nubdatun fil Aqidatul Islamiyah, sekilas tentang akidah Islam. Ya, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, mungkin kurang jelas atau masukan, karena saya materinya hanya ini saja. Karena ada masukan terkait dengan sikap kita terhadap orang-orang kafir. Di antara juga akan saya tambah, kita juga tidak boleh menyerupai mereka. Ya, tadi kita sudah sampaikan ya, bahwasanya seorang muslim itu harus beda dengan orang musyrik. Kalau mereka mempunyai pakaian-pakaian yang atau model-model yang menjadi kekhususan mereka, maka kita tidak boleh menirunya. Rasulullah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka akan masuk ke dalam mereka. Di antaranya seperti merayakan tahun baru, itu termasuk perayaan mereka sebenarnya. Mengucapkan salam Natal itu tidak boleh ya. Karena Natal itu berarti merayakan kelahiran siapa? Tuhan. Padahal kita meyakini bahwasanya Tuhan satu-satunya hanyalah Allah. Nabi Isa yang mereka katakan Yesus itu adalah nabi, bukan Tuhan. Namun mereka mengatakan Isa atau Yesus itu anak Tuhan atau Tuhan sendiri. Dan ini kita ingkari. Maka tidak boleh kita merayakan hal-hal itu, karena kita dikhawatirkan menyerupai orang-orang kafir sehingga kita terjerumus dalam dosa yang besar. Ya, silakan. Wassalamualaikum. Tentang surat At-Taubah 12. Ya. Tadi kalau berjanji kan kita begini, ternyata perjanjian tersebut mereka ingkar, mencerca kita dan segala macam. Jadi sebelum maka perangailah pemimpin orang-orang kafir itu. Maksudnya berperangnya itu gimana? Jadi gini, kan posisi misalnya kayak itu yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beliau menguasai Madinah. Kemudian orang-orang kafir Quraisy di Makkah. Kemudian di Madinah ini ada Bani Quraidah. Bani Quraidah ini orang-orang Yahudi. Mereka sebenarnya sudah ada perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Perjanjian untuk saling membantu. Kalau nanti ada musuh yang nyerang, hendaknya Bani Quraidah membantu kaum muslimin. Janganlah membantu musuh. Ini sudah perjanjian. Nah, perjanjian seperti ini kita harus harus tepati, tidak boleh kita ingkari. Namun ketika mereka mengingkari, seperti yang terjadi di Bani Quraidah, ketika kaum kufar datang, orang-orang musyrikin dengan bala tentaranya Al-Ahzab, waktu itu jadi berkelompok-kelompok, kabilah-kabilah pada kumpul untuk menyerang kaum muslimin. Ternyata Bani Quraidah berkhianat. Dia mengingkari perjanjian atau melanggar perjanjian itu, dan mereka justru mau menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Di saat itulah kaum muslimin bisa terkepung dari berbagai arah ya. Di luar mereka diserang sama kaum Ahzab,
pasukan Ahzab, dan di dalam orang-orang Bani Quraidah Yahudi ini malah mengingkari janji. Bahkan mereka mau menyerang kaum muslimin. Maka ketika seperti ini, wa innaka wa imanahum, ketika mereka merusak perjanjian itu, min ba'di ahdihim, setelah mereka berjanji, wa ta'anu fi dinikum, bahkan mereka mencela agamamu, faqatilu amniyatul kufr, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir. Oleh karena itu, setelah perang Ahzab itu selesai, jadi kalau Nabi Muhammad SAW dan pasukannya selesai menghancurkan pasukan Ahzab, dan itu dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ditiupnya angin yang kencang dan pasukan Allah yang lainnya berupa malaikat, maka mereka kalah. Setelah perang selesai, malaikat Jibril memerintahkan Nabi untuk menyerang Bani Quraidah. Kenapa? Karena mereka ingkar janji, melanggar peraturan. Jadi yang berhak memerangi siapa? Berarti posisinya saat itu adalah Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara. Gitu. Jadi perangi. Ya. Ya. Contohnya. Iya. Jadi kayak apa ya? Pemikiran Atau misalnya fitnah dan segala macam gitu di negara dia muslim itu juga apa itu termasuk melanggar juga? enggak, saya kira enggak. Enggak termasuk. Enggak termasuk. Allah. Ada yang lain? Iya. Kita kan sama muslim sama orang itu kita sering menghargai kan. Iya. Kita sedang membangun bermusawarah ya. Iya. Mereka itu menyumbang kita. Tapi itu uangnya bisa kita masukkan untuk membangun apa gimana? Uang dari siapa? Dari non muslim. Non muslim enggak tahu kami. Allah. Tapi Allah enggak tahu Allah. Harta seorang orang kafir halal atau haram? Kalau dikasihkan ke kita halal ya. Tapi untuk bangun masjid, Allah alam. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke yang lain. Ya? Iya, kalau gitu. Iya, ini kan masalahnya pertanyaannya masjid. Yang tempat ibadah. Iya, Allah alam. Masjid kalau mau di Allah alam, nggak tahu arti. Nanti saya cari coba. Jadi pertanyaannya, kalau ada orang kafir menyumbang pembangunan masjid, hukumnya gimana? Allah alam. Tapi Nabi SAW itu dalam dakwahnya dibantu sama siapa? Abu Thalib. Abu Thalib siapa? Orang kafir. Iya, dan itu Nabi Muhammad masih terima bantuan dan banyak bantuan dari beliau, termasuk penjagaan Nabi SAW. Tapi Allah alam, hukumnya saya nggak tahu. Apakah kemudian dibolehkan untuk jaga masjid atau nggak tahu? Iya, nanti saya tanyakan. Ya, enak juga. Nanti mungkin ditanyakan sama Syekh Malik. Kalau saya belum punya ilmunya. Ya, baik, yang lain? Ya, betul. Apa? Kan di surat Al-Mumtahanah itu kan ada jangan mengambil orang kafir sebagai termasuk atau pemimpin ya. Iya. Nah, kalau kayak di kantor itu pemimpin kan kita nggak bisa milih. Itu lain. Apa? Kalau perusahaan nggak apa? Bukan apa? Pemimpin dalam mengurus kaum muslimin. Kalau mengurus perusahaan kantornya saya kira nggak apa. Saya pemerintah. Iya, pemerintah. Ada? Nggak ada. Wallahu alam, barangkali itu yang bisa saya jawab. Nanti kalau ada pertanyaan yang lain yang belum bisa saya jawab, insyaallah akan cari jawabannya. Mungkin itu demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.